Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di kota Makassar ditangkap polisi karena terlibat aksi tawuran. Jadi korban pengeroyokan sekelompok orang di kantin kampus mahasiswa di Makassar lapor polisi. Dua buronan kasus pencurian ternak di Kabupaten Bulukumba ditangkap polisi. Aku nggak dengar apa-apa loh ya. Puluhan orang yang diduga preman di Kabupaten Pangkep ditangkap polisi dalam operasi Pekat Lipu 2025. Pelaku yang tertangkap diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana mulai dari premanisme, peredaran minuman keras, prostitusi daring hingga kepemilikan senjata tajam. Sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sinjai dalam operasi penyakit masyarakat atau Pekat Lipu tahun 2025. Para tersangka diamankan dari sejumlah kasus, diantaranya premanisme, peredaran minuman keras ilegal, prostitusi online, serta kepemilikan senjata tajam. Dalam operasi ini juga, polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari berbagai tempat lokasi penangkapan. Antaranya, ratusan botol minuman keras berbagai merek, minuman keras tradisional jenis balo, serta senjata tajam, telepon genggam, dan uang tunai dari praktek premanisme. Operasi dilakukan di beberapa kecamatan yang diduga menjadi titik rawan, antara lain Kecamatan Mandele, Pangkajene, Bungoro, Marang, dan Labakang. Selama operasi Pekat Lipu ini kami mengamankan beberapa senjata tajam, kemudian uang dan itu hasil judi online, kemudian handphone, terus dan beberapa minuman berbotol ya seperti merek Bintang, McDonald, dan beberapa juga botol balon. Seluruh kegiatan penerimaan ini dilakukan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif, terutama menjelang momen penting seperti Hari Besar Keagamaan. Polres Pangkep menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, dan masyarakat diimbau untuk melapor jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang pemuda di kota Makassar ditangkap petugas Polsek Panakukang karena terlibat aksi tawuran. Bahkan saat hendak ditangkap, pemuda tersebut memanah polisi saat melakukan upaya pembubaran. Pemuda bernama Fajar ini dijemput tim Resmob Polsek Panakukang dari rumahnya di Jalan Pampang, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Fajar ditangkap karena diduga ikut terlibat dalam aksi tawuran. Selain itu, Fajar juga mengancam petugas dengan menggunakan panah dan busur saat berusaha membubarkan aksi tawuran. Dalam pengembangan kasus ini, petugas menyita busur dan anak panah dari semak-semak yang digunakan pelaku saat tawuran dan menyerang petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan target utama dalam pencarian pelaku tawuran yang sudah 1 bulan terakhir terjadi di wilayah tersebut. Berawal dari di akhir ini sudah hampir sebulan telah terjadi tawuran di Kampung Baru di Kelurahan Pampang sana, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sehingga karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, sehingga kami mengidentifikasi dari beberapa pelaku dan dikantongi terindikasi yang pelaku ini, sehingga kami melakukan pengungkapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di rumahnya. Dengan mengamankan barang bukti 3 anak panah dan busur, pelaku pun disangkakan dengan pasal tentang Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman kurungan 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Dua buronan kasus pencurian hewan ternak di Kabupaten Bulukumba ditangkap polisi. Kasus pencurian hewan menjadi prioritas polisi jelang perayaan Idul Adha. Polisi.
Dua pencuri ternak ini tak bisa berkutik setelah ditangkap di rumahnya di Kecamatan Pindang, Kabupaten Bulukumba pada Minggu dini hari lalu. Suasana penangkapan pun diwarnai isak tangis keluarga yang menyaksikan. Polisi terpaksa bertindak cepat dalam penangkapan para pelaku. Ini agar mencegah kerumunan massa yang semakin banyak di lokasi. Para pelaku diduga telah mencuri 3 ekor kuda dan 1 ekor sapi milik warga. Kasus pencurian ternak saat ini menjadi prioritas penanganan, mengingat meningkatnya kebutuhan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Kebetulan menjelang Hari Raya Idul Adha di tanggal 6 Juni bulan depan kita juga melaksanakan operasi pekat 2025 dan mengamankan para pelaku tersangka tindak pidana pencurian, khususnya pencurian ternak. Jadi yang meresahkan warga di sini ada ternak kuda dan juga ternak sapi yang dicuri. Jadi modusnya dengan mengambil ternak dari Kabupaten Bulukumba dan membawa ke kabupaten lain untuk dijual. Ulangi, selain itu 3 orang pelaku lainnya dari kelompok yang sama juga berhasil ditangkap di lokasi yang berbeda di kecamatan yang sama. Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Polisi. Jelang Hari Raya Idul Adha, peternak sapi mulai bersiap untuk memenuhi permintaan hewan kurban di Kabupaten Sinjai. Para peternak memberikan pakan khusus dan vitamin serta semprotan disinfektan agar sapi terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Salah satu peternakan sapi Madeceng di Kabupaten Sinjai mulai bersiap jelang perayaan Idul Adha. Di sini dijual hewan kurban jenis sapi Bali, Limousin, Simental, Jumbo, dan sapi lokal. Sapi-sapi kurban di sini disiapkan dengan baik, mulai dari pakan hingga vaksin. Bahkan penyemprotan disinfektan dan penyuntikan vitamin secara berkala dilakukan. Ini untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Saat ini harga sapi kurban berkisar antara 15 juta hingga 54 juta rupiah, tergantung dari berat dan jenisnya. Ini sapi lokal ya semua? Sapi kami di sini ada sapi lokal, ada jenis Bali, kemudian ada jenis Simental sama Limousin. Harganya sendiri berapa? Harga kami bervariasi mulai dari harga 11 juta sampai harga 25 juta. Pengawasan terhadap hewan kurban terus ditingkatkan. Ini untuk memastikan hewan yang dikurbankan dalam keadaan sehat dan layak dan sesuai syariat Islam. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita beralih ke informasi yang lain. Musim haji, tukang reparasi tas keliling di Asrama Haji Sudiang Makassar ikut kecipratan rezeki. Mereka menawarkan jasa pergantian tali pada tas jemaah agar tidak mudah jatuh dan putus saat beraktivitas di Tanah Suci. Musim ibadah haji menjadi berkah tersendiri bagi mereka sejumlah tukang reparasi keliling. Mereka menawarkan jasa reparasi kepada jamaah yang baru tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Jasa yang ditawarkan cukup menjanjikan. Mereka memperkuat tali tas paspor jemaah haji dengan bahan yang lebih kuat. Dalam reparasi ini, mereka memperbaiki dan mengganti tali tas yang sebelumnya terbuat dari bahan elastis ke bahan tali webbing yang lebih kuat. Sehingga penggunaan tas saat beribadah tak rusak atau putus. Yang sebelumnya karet, terus kemudian kita punya barang yaitu tali tas supaya memperkuat tas paspor jemaah haji. Yang sebelumnya karet kita gantikan yang lebih kuat lagi. Tali webbing itu di? Tali webbing ya, itu kami mempunyai jasa reparasi tas supaya memperkuat untuk memakai 42 hari selama di Tanah Suci. Untuk biaya, perbaikan tas pun terbilang murah, mulai dari Rp25.000 per tas hingga Rp30.000. Reza Habu melaporkan dari Makassar. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.